Jumpa lagi di channel ulasan film-film terbaru dan recommended untuk teman-teman semua. Semoga ulasan kali ini dapat memberikan rekomendasi film yang layak ditonton dan memberikan kepuasan bagi kalian semua. The Protege, rencananya akan dirilis hanya di bioskop. Seperti banyak film lainnya, film ini mengalami perubahan tanggal rilis oleh Lionsgate dikarenakan pandemi COVID-19. Untuk skenario asli film ini ditulis oleh Richard Wang, yang sebelumnya menulis film The Equalizer 2014 dan sequel The Equalizer 2 2018. Kedua film ini dibintangi Denzel Washington dan disutradarai oleh Antoine Fuqua, yang akhirnya film ini berjudul The Protege disutradarai oleh Martin Campbell, yang telah menyutradarai dua film James Bond, GoldenEye pada 1996 dan Casino Royale tahun 2006. Film The Protege diperankan oleh bintang-bintang papan atas Hollywood diantaranya Maggie Key sebagai pemeran utama. Maggie tidak asing dengan dunia seni aksi, karena ia sebelumnya pernah terlihat dalam peran pendukung di Mission Impossible 3 dan Live Free or Die Hard. Maggie juga memainkan peran tituler dalam serial aksi cewek Nikita untuk keseluruhan 4 musim pertunjukan dan telah muncul dalam serial CBS Stalker sebagai Bette Davis serta serial ABC Netflix Designated Survivor sebagai Hannah Wells. The Protege juga dibintangi oleh Samuel L. Jackson dan Michael Keaton. Jackson dan Keaton memiliki karir akting yang terkenal. Jackson sendiri telah muncul di awal tahun ini di The Hitman's Wife's Bodyguard dan Spiral. Sementara itu, Keaton terkenal karena memerankan Batman dan alter egonya Bruce Wayne dalam film Batman 1989 dan sequel Batman Returns 1992. Ia juga menerima nominasi Oscar untuk peran utamanya dalam film Birdman 2014. Baik Jackson dan Keaton juga muncul di Marvel Cinematic Universe, dengan Jackson memerankan Nick Fury dan Keaton memerankan Adrian Toomes, alias Vulture. Robert Patrick, yang terkenal karena perannya sebagai penjahat T-1000 dalam film Terminator 2, Judgment Day, 1991, juga menjadi salah satu pemeran pendukung film The Protege. Gong Li, yang muncul dalam remake live-action Disney Mulan, 2020, sebagai Xian Yang, juga telah menandatangani kontrak untuk film tersebut. Rembrandt, Michael. Rembrandt. The Protege mengisahkan tentang kehidupan Anna, Maggie Key, seorang pembunuh profesional yang dibesarkan dan dilatih dalam bisnis oleh Moody Jackson, yang juga dikenal legend sebagai pembunuh. Suatu hari Anna kembali ke rumah dan menemukan Moody tewas terbunuh. Ia pun bersumpah untuk membalaskan dendam atas kematian Moody. Dalam pencariannya Anna bertemu dengan sosok misterius bernama Rembrandt, yang diperankan oleh Keaton. Anna ingin lebih tahu kebenaran dan menemukan orang-orang yang membunuh Moody meskipun muncul peringatan dari Rembrandt. Dalam kisah pelik itu, Rembrandt dan Anna mengembangkan hubungan kompleks mereka sendiri. Bagaimana cerita selanjutnya? Tonton dan simak ulasan berikut ini. Di
Pada tahun 1991, pembunuh bernama Moody, Samuel L. Jackson, sedang bekerja di Vietnam, mendapati seorang gadis ketakutan yang sanggup menghancurkan kamar pria yang kejam sendirian. Membesarkan wanita bernama Anna, Maggie Key, seperti putrinya sendiri, Moody kemudian melatih wanita tersebut dengan cara menjadi pembunuh profesional, bekerja sama di dalam pekerjaan pada saat mereka mengumpulkan banyak uang. 30 tahun telah berlalu, Anna kini menghabiskan waktu senggangnya sebagai pemilik toko buku langka di kota London. Dia mengawasi Moody, yang semakin tua dan sakit, namun dia masih tetap hidup. Pada saat walinya terbunuh ketika dalam misi baru di Vietnam, Anna terpaksa menghadapi tanah yang telah dia tinggalkan dengan senang hati beberapa dekade yang lalu, belajar lebih banyak mengenai rencana Moody untuk bisa melacak Edward Hayes Patrick Malahide, yang misterius. Menghalangi penyelidikan dia yaitu pria bernama Rembrandt, Michael Keaton, yang merupakan seorang pria papan atas di organisasi kriminal yang terkesan terhadap kemampuan yang dimiliki oleh Anna, namun juga tertarik padanya, memperumit perintahnya untuk bisa menghentikannya. Bought the building. Maybe. But I'm sure. Lucas Hayes. Up to 1998 Paris. No, not are you? You should find this guy. March 99. Everything else I have is on there. Penyelidikan berawal dari seorang yang bernama Josino Fall, yang ditenggarai pernah kerja sama bisnis dengan Edward Hayes. Belum sampai mendapat informasi lebih lanjut, tiba-tiba Josino Fall dibunuh oleh pengacara pribadinya yang ternyata adalah seorang pembunuh bayaran. Setelah kejadian itu Anna pun menjadi target oleh para pembunuh bayaran, dikarenakan mereka diperintah siapapun yang ingin mengetahui keberadaan Edward Hayes harus dibinasakan tanpa terkecuali. Di sini muncullah sosok Rembrandt yang misterius. Dia adalah seseorang yang punya keterampilan hebat dan bisa dikatakan sebanding dengan kemampuan Anna. Rembrandt selalu membayang-bayangi kemanapun Anna berada, dan dia akan tahu apa yang ada di pikiran Anna. Tetapi Anna tidak mudah menyerah, karena tujuannya adalah mengungkap apa yang menjadi penyebab kematian Moody, orang yang telah mengasuh dan sangat berjasa bagi kehidupannya. Karena malam sebelum kematian Moody, Anna sempat berbincang-bincang dengan Moody bahwa Moody sedang mencari tahu keberadaan Edward Hayes yang dikabarkan sudah meninggal, tetapi menurut pemikiran Moody itu ditenggarai adalah tidak benar dan dia mengajak Anna untuk menyelidiki kasus kematian Edward Hayes tersebut. Hal inilah yang membuat Anna ngotot dan merasa mempunyai kewajiban untuk mengungkap hal ini, karena dirasa itu adalah amanat terakhir Moody. Bone broth. Helps with inflammation. He doesn't like to be touched. He can't speak, also deaf and blind. About the woman? Nope. By Sunday. I don't want to be embarrassed before. And trust me, you don't want to know me when I'm testy. Expected could happen. No.
You should. Feeling impossible. Please don't turn away. Scared. There we go. Pada saat Anna melakukan penyelidikan, di sini sedikit demi sedikit terungkap bahwa Edward Hayes mempunyai seorang putra yang bernama Lucas Hayes, yang mempunyai keterbelakangan mental tinggal di sebuah panti. Di saat Anna terkepung oleh para pembunuh bayaran dan terluka, di sini tiba-tiba Moldy muncul kembali untuk menolong Anna. Ternyata selama ini kematian Moldy adalah rekayasa yang dibuatnya sendiri supaya dia bisa leluasa untuk mengejar dan menyelidiki keberadaan Edward Hayes. Di sini mulai terungkap bahwa benar dugaan Moldy bahwa sebenarnya sosok Edward Hayes masih hidup. Dia melakukan rekayasa kematiannya untuk menjadi seorang pengumpul dana sosial yang sebenarnya untuk tujuan mengumpulkan kekayaan pribadi serta menghapus jati diri masa lalunya yang merupakan sosok yang mempunyai bisnis-bisnis ilegal. Oleh sebab itu maka Edward Hayes berupaya menyewa para pembunuh bayaran serta Rembrandt menjadi eksekutor bagi orang-orang yang ingin mengungkap jati dirinya. Di akhir cerita Moldy bertemu dengan Edward Hayes dan melakukan bom bunuh diri untuk menghabisi nyawa Edward Hayes, sedangkan Anna menghadapi sosok Rembrandt yang punya kemampuan setara dengan dirinya. Rembrandt akhirnya berhasil dikalahkan oleh Anna. Demikian akhir cerita film The Protege. Semoga alur cerita film ini berkenan bagi teman-teman semua. Dukung terus channel ini supaya kami selalu bisa memberikan rekomendasi film-film terbaik dan layak untuk ditonton. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Terima kasih. Ciao.